Ada anak muda yang belum menikah, meninggalkan. Ketika orang bisa terhibur dengan apa yang aku tampilkan, aku posting, kenapa nggak aku buat terus? Betul. Belum berpikiran untuk materi atau apa feedback yang bisa aku dapat dari sini, belum berpikiran ke situ. Namanya haters itu selalu ada ya. Dalam setiap situasi, setiap orang itu pasti ada yang nggak suka. Pendeta dipindah tugaskan, ya harusnya positifnya seperti ini ya. Dia harus siap, ya kan dia. Dia harus tahu dia itu hamba Tuhan yang harus siap ditempatkan di mana saja. Khususnya halak kita kan. Terus dilihatlah kok berkonten. Terus doi toto kami kontennya. Berarti nggak gudang hepeng nyon. Sementara uangnya dari mana gitu loh. Orang itu nggak tahu. Kita itu cuma buat konten menghibur. Kayak langsung nangis. Ada malah yang kepo seperti apa, mau dibawa kemana, terus dikuburnya kapan. Ada bahkan yang langsung cari di erek-erek nomor berapa yang mau kita ambil. Untuk togel. Untuk togel. Gitu. Tipe-tipe suami ribut dengan istrinya. Cek. Ngaurok ko tuho. Mula maho. Na jogalak ko. Mula maho tuh tani na tuam. Nggak cocok rupanya. Tipe-tipe bapak-bapak ketika berantem dengan istrinya cek. Tong napas leku. Ngahudok kon. Molo songon na asing pe pangalahokku. Ikut terima doho. Ala nang hutur ho. Argado sinamok mengubahin. Molo so senak korap doho tau. Mulak ko tujuh menit na tutom. Buat bajum. Angguawa anak namang nado. 3 hari na manguli. Boy. Sabat ho. Sorry do lai. Siap. Kita kedatangan Om Rek Cek. Horas, Batak keren. Ya, dengan BK pada kesempatan ini kita kedatangan Abang Siregar ke studio BK. Terima kasih banyak, Bang. Mau lihat teleku sudah diundang kemarin. Jadi dengan BK Bang Regar ini posisinya sekarang tinggal di Batubara ya, Bang? Iya, kalau posisi domisili di Batubara, tapi saat ini lagi di Jakarta. Oke, nah makanya kami sangat berterima kasih Bang bisa menyempatkan berkunjung ke studio Batak Keren. Oke, tadi kan salah satu contoh. Itu contoh. Contoh-contoh konten Abang di TikTok. Iya. Itu yang viral ya Bang ya? Iya, viral. Viral tentang tipe-tipe cek gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Bang, nama lengkap Abang itu sebenarnya siapa sih? Kalau nama lengkapku itu lah Manupak Siregar. Guar Batak gitu memang. Manupak Pardamaian. Ya, dong Pardamaian. Manupak Pardamaian Siregar. Jadi Manupak artinya memberi. Ini maju naikkan. Sebab bojo artinya guarhon. Pardamaian, ya perdamaian lah. Nggak suka yang ribut-ribut. Jadi terbawa do. Memang benar do. Nama itu adalah doa. Terbawa do tuh pribadiku memang. Tipe yang pendamai doang. Lalu mau aku ribut-ribut. Di publik dah, ada malu dirancang dah. Tapi kan Abang di tipe-tipe marah-marah juga kadang. Iya, jadi itu. Jadi malu cuma memerankan peran lah. Ibaratnya, ada gua nih istilahnya. Untuk konten lah. Iya, konten. Untuk konten. Jadi kan kita harus fokus. Ketika aku berperan membuat tipe-tipe mama, ya aku seperti mama. Kalau mama omak ki, jadi nama aku Manupak Siregar. Jadi Om Rek ini dari mana asalnya Bang? Om Rek ini hanya nama panggilan. Om Rek ini samanya sebenarnya. Nah, Om Rek ini udah dari dulunya ada. Sama kayak Borrek. Borrek itu Borregar. Ya. Om Rek itu Om Regar. Ya. Tapi mungkin sebagian orang belum tahu ini Om Rek ini singkatan atau apa gitu kan. Nah, gitu. Jadi Om Rek ini sudah ada sebelum berkonten pun aku udah sering dipanggil Om Rek lah. Om Rek. Nah, ditambah Abang buat konten-konten tipe-tipe cek. Ya. Dibuatlah omrek_cek. Gitu ya Bang? Iya. Dan itu di semua platform? Di semua platform ya? Oke. Kemudian sejak kapan Abang mulai tertarik dengan konten nih Bang? Nah, untuk membuat konten? Nah, saya mulai konten itu di awal-awal pandemi tahun 2000-an. 2020-an ya? 2020-an maaf. Jadi waktu itu kan lagi booming ini TikTok. Ya. Karena orang di rumah aja. Nah, di rumah. Jadi nonton, scroll TikTok. Dan pada saat itu aku juga nonton aja gitu kan. Gak ada kepikiran untuk konten. Karena memang gak ada basic untuk kayak gitu-gitu kan. Nah, pada saat itu ada kejadian di kampung kami. Ada anak muda yang belum menikah, meninggalkan. Terus aku punya warung di kampung. Orang-orang kumpul di situ. Nah, pas dengar ada berita meninggal ini,
itu pelanggan-pelangganku responnya beda-beda. Oke. Ada yang langsung nangis, ada malah yang kepo seperti apa, Iya. mau dibawa kemana, Iya. terus dikuburnya kapan. Iya. Ada bahkan yang langsung cari di erek-erek nomor berapa yang mau kita ambil. Untuk togel. Nah, untuk togel. Nah, gitu. Jadi, nah ini yang kurang menjadi satu konten. Iya, Nah, iya. pada saat ku posting, loh, kok responnya netizen di TikTok itu langsung rame. Kulihat nggak nyampe 1 jam udah 1000 like. Oke. Terus dibanjiri komen-komen. Wah, senang juga aku, dalam maksudnya senang ketika orang respon yang aku buat gitu. Nah, itulah awalnya like-ku. Oh, itulah awal abang buat konten itu Konten tadi ya. tipe-tipe itu. Oke. Berarti bisa dibilang tanpa kesengajaan lah terkait tipe-tipe cek ini ya, Bang? Iya, tanpa kesengajaan. Oke. Nggak Dan ada. netizen merespon positif. Ya, Abang pun makin seriusin lah itu ya. iya, makin seriusin dalam artian gini. Ketika orang bisa terhibur dengan apa yang aku tampilkan, aku posting, kenapa nggak aku buat terus? Betul. Belum berpikiran untuk materi atau Ya. apa feedback yang bisa aku dapat dari sini, belum berpikiran ke situ. Intinya aku senang aja ngeliat orang tertawa gitu. Itulah dari namaku tadi, perdamaian. Perdamaian. Suka ketawa, damai gitu. Itu aja. Oke. Nah, tapi tadi abang bilang Markode tadi bang, Naking? Markode. Ya. Markode. Itu full time, maksudnya tiap hari abang di kode itu Iya, atau gimana bang? tiap hari. Karena memang cuma itu yang bisa aku kerjakan. Lapo tuak? Sambil atau... mengulangnya. Lapdang lapo tuak, lapo apa namanya ya, minuman-minuman dingin gitu, oke. teh manis dingin, apa Teh manis ngopi dingin. juga. Untuk bisa. sarapan dok, lapet song nih? Jangan dong, cuma snack-snack aja, beli Snack-snack ya? roti. Oke, ini bang mungkin bisa kita cheers dulu bentar bang. Makana leku, orang dudang lah ya, huber nakinganon, atur lah seraku. Halak kita kan ini ciri khasnya. Iya. Belum atur ada minuman di meja, berarti kita disambut dengan hangat. Betul. Jadi lah seraku. Betul. Perjamuan kurus don? Perjamuan kudus. Oke, kita di sini bisa ngerokok bang. Kita Oke. ngobrol-ngobrol santai lah. Oke, leku. Karena kan abang kesini pun kami udah terima kasih banget. Buiro tusudanami. Oke, ada ini nggak bang? Selama membuat konten tipe-tipe orang cek itu, banyakkan positif atau negatif respon mereka? Maksudnya kan, ala kan orang dotong abang mabayan, misalkan songon naking nau contohon kan, tipe-tipe suami berantem dengan istrinya. Itu kan artinya abang ada melakukan riset ini, melalui manangna mungkin obrolan di kode abang tadi. Kayaknya bisa nih kubuatkan konten. Iya. Tapi aku harus cari tahu dulu kira-kira logatnya atau kemarahannya seperti apa gitu. Nah itu ada respon negatif nggak sih bang dari netizen? Sejauh ini sih kalau negatif yang terlalu serius enggak sih ya. Cuman ada aja lah, namanya haters itu selalu ada ya. Dalam setiap situasi, setiap orang itu pasti ada yang nggak suka. Ya. Nah kalau misalnya kontenku dikomentari yang negatif dari netizen, ada netizen ibaratnya segelintir lah aku bilang. Kalau dipersentasekan itu paling kayak sekitar 5% lah, nggak nyampe 10%. Kadang bilang gini, hera oma. Itu buru. salah satu Gitu, salah hera satu hate buru. Apalagi saya sering memerankan sebagai mama-mama. Ya. Memang itulah, apalagi kalau mama-mama itu kan paling enak untuk dieksplor gitu. Ya. Kalau kita laki-laki ya seperti ya kalem apa maksudnya, kalau mama ekspresinya itu lebih dapat gitu. Jadi hera mau asing, hai naon gitu-gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang komen kayak gitu, bukan aku yang jawab. Netizen itu langsung mengkonter, balik kau ke Facebook katanya. Tempatmu bukan di sini. Jadi orang kamu belum bisa membedakan mana konten, mana realita. Nah itulah. Jadi nggak perlu aku jawab. Hal-hal seperti itu aja sih. Kalau yang mengganggu kehidupanku nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, selain tipe-tipe cek tadi, abang udah pernah coba membuat ramuan konten lain nggak bang? Iya. Jadi ini yang berkonten ini kan aku bilang lah sama Lai. Bahwasanya berkonten ini pasti ada titik jenuhnya. Iya, betul. Ada mentok-mentoknya ide itu gitu Ya, kan. Jadi betul. kadang kita mau explore, kita coba dengan apa namanya konten-konten yang sedikit beda dengan yang biasa. Kreativitas gitu yang kan. lain lah gitu ya. Pernah buat juga kayak model jedak jeduk. Gitu kan. Baru sekarang lebih fokus aku nge-vlog. Vlog keseharianku plus cerita para datonku. Karena leku, aku kan udah yatim piatu ini.
Udah nggak ada mama sama bapak, tinggal sendiri di kampung. Jadi akulah yang menggar adat yang sudah mama bapakku terima selama ini. Jadi kemana-mana pesta apapun aku diundang. Nah, ini lagi yang kuceritakan. Mulai dari peletakan batu pertama, memasuki jabu, sulang-sulang pahopu, ada aung natar diri, mangoli, moding. Bahkan ada beberapa, karena kami sendiri yang Siregar di kampung. Kalau misalnya ada yang berpesta yang Siregar gitu, ada yang pamuli boru atau helanya mereka Siregar, aku yang dipanggil ya? Iya, aku yang didapot ton soalnya. Ya. Jadi ya aku harus bisa tampil di acara itu gitu kan. Nah, itulah yang kuceritakan bagaimana prosesi acaranya. Jadi mama-mama yang di Facebook, mama-mama yang baru bersosial media itu suka lihat nonton vlog tadi gitu. Jadi itulah sekarang. Jadi dari tipe-tipe aku memang lagi beranjak ke vlog keseharianku gitu, Le. Kalau dibandingkan dengan abang buat konten sendiri, tipe-tipe orang cek berikut dengan vlog, menurut abang mana yang lebih, oh ini aku banget ini, gitu. Jadi kalau misalnya yang lebih secara 3 platform tadi lah ya, yang paling diminati itu memang tipe-tipe. Yang di TikTok ya? Yang di TikTok. Soalnya gini, itu kayaknya bisa diterima oleh lebih suka orang, lebih lucu menurut orang-orang warga TikTok, warga Instagram, sama warga Facebook. Cuman yang dari di Facebook ini kurang, di Facebook ini kurang kalau tipe-tipe ini. Soalnya mama-mama kurang suka kadang market abang ada bahasa-bahasanya yang di Facebook ate? Yang enggak, yang dari TikTok. Konten yang di TikTok, kadang kalau aku posting di Facebook, terkadang nggak masuk akalnya mama-mama. Jadi kalau yang mama-mama orang-orang tua itu lebih suka yang real-real aja lah. Adat, yang santun-santun aja. Jangan ada hal-hal yang kira sedikit, kalau orang bilang yang ranum gitu, yang agak menyinggung pornografi, jangan sampai ada. Sementara kan kontenku kadang bagaimana lah, karena kalau disinggung tentang pornografi bukan yang terlalu ekstrim sih ya. Cuman kalau disinggung masalah situ kan orang sensitif, kalau orang anak kita gitu kan. Tapi kalau generasi-generasi sekarang suka gitu kan. Nah, itulah bedanya. Jadi kalau aku boleh simpulkan dengan BK, Abang Regar buat konten tipe-tipe orang cek itu di platform TikTok, kemudian vlog, dan tadi ada yang kayak apa, mama tadi ya Bang, itu di Facebook. Di Facebook cerita Paradaton itu di Facebook lah. Ya, mungkin nanti dengan BK bisa coba cari-cari akunnya Bang Regar. Itu sama semua, Bang? Omrek_cek. Omrek_cek. Di Instagram juga sama, Bang? Sama ya. Kemudian Bang, kalau berarti itu 2020 awal sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lah Bang ya, Abang menjadi konten kreator di kampung, sosial media ini. Di sosial media. Pernah kolaborasi dengan kawan-kawan kita Batak nggak Bang? Sesama konten kreator. Ada kolaborasi. Terus kami ini sekarang kan di awal kami memang lagi viral-viralnya itu ada 4 lah kami pada saat itu. Maya Sidabutar ini biasa bicara masalah Paradaton. Nah, baru ada namanya Novita Semarmata, juga ini lagi viral-viralnya dulu di TikTok. Yang ketiga ada Eda Horas. Jadi kami waktu itu awalnya gini, karena memang kami viewsnya tinggi pada saat itu di TikTok, khususnya untuk konten orang Batak, dihubungi sama Eda Horas inilah. Nah, Eda Horas, Bang gimana ya kalau misalnya aku buat video, terus abang kayak apa namanya itu? Kasih respon ya? Enggak, bukan direspon, stitch. Nah, di stitch, terus ditanggapi gitu maksudnya. Kayak dibuatlah kayak kami kan posisinya jauh-jauh nih wilayahnya. Jadi kayak diduetkan gitu. Jadi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya jadilah itu. 4 lah kami yang sampai sekarang masih bagus hubungan kami. Cuman sekarang aku udah agak mulai sibuk lah ya. Sibuk masing-masing. Nah, itulah awalnya. Jadi sampai sekarang yang udah kolaborasi itulah Eda Horas, Maya Sidabutar, Novita Semarmata. Dan tapi kalau bertemu dengan konten kreator lain udah banyak lah, kayak Tandika Event udah berapa kali ketemu gitu. Iya, kami juga sebenarnya pengen banget nih ngundang Eda Horas nih Bang. Nah, semoga Eda Horas nonton. Kami tunggu Eda Horas di studio Batak Keren. Iya. Selama berkonten ini Bang, sebenarnya keresahan atau apa sih Bang yang Abang mau ingin sampaikan gitu? Atau memang hanya kebetulan yang tadi
yang tiba-tiba kepo, ada maaf kata ada orang meninggal, terus tiba-tiba abang buat tipe-tipe orang cek, atau memang ada keresahan lain yang abang mau salurkan di konten ini? Ya ada. Ibaratnya gini loh. Aku buat konten ini meskipun ibaratnya genrenya komedi lah, Iya. tapi saya ingin menyisipkan pesan-pesan moral juga lah kan. Ibaratnya setidaknya ada hal-hal yang ibaratnya yang mana yang sebenarnya perlu ditiru. Hal mana? Nah, jadi kalau tipe-tipe ini, contoh dalam satu persoalan, tipe-tipe ketika merbadaya atau tipe-tipe ketika pendeta mau dipindah tugas, Ya aku lihat tuh. tipe-tipe ketika pendeta ada orang yang mau nikah sama pendeta. Nah, kan respon ini ada yang negatif, ada yang positif. Iya. Maksudku, aku ingin membandingkan, maksudnya positif yang seperti harusnya seperti ini loh. Makanya selalu saya buat tipe positif selalu saya buat. Tipe positif seperti ini. Tipe yang tidak terima kenyataan seperti ini. Itu jadi 2 konten berbeda ya, Bang? Enggak, satu konten. Oh, satu konten Nah, ya? maksudku Oke. kan tipe-tipe, contoh tipe-tipe ketika pendeta mau dipindah cek. Nah, tipe positif seperti ini. Tipe yang tidak menerima kenyataan seperti ini. Oke. Tipe yang materialistik seperti ini. Ya. Nah, jadi maksudku ingin menampilkan inilah seharusnya yang positif ini yang harus ditiru. Cuman leku ketika orang menonton itu, kalau orang yang nggak terlalu masa nggak memahami atau mungkin nggak nonton full videonya, kadang langsung Sakit hati? Atau mungkin merasa, Bang? entahlah ya. Jadi langsung gini. Sok tahu dong, hope sopat dita gitu. Iya, iya. Padahal enggak loh. Ini apa namanya? Hal-hal yang umum yang sebenarnya aku angkat, terus ingin menyisipkan pesan moral yang positif. Harusnya kalau contoh lah pendeta dipindah tugaskan, ya harusnya positifnya seperti ini ya. Dia harus siap, ya kan dia. Dia harus tahu dia itu hamba Tuhan yang harus siap ditempatkan di mana saja. Dimanapun. Ya seperti itu. Iya, tapi itu kalau menurutku sih. Tapi abang ini loh, menurut tuh ini juga berani juga menurutku. Karena jadi gini Bang, kalau misalkan lah seandainya aku sebagai netizen kan Bang, terus aku lihat lah konten abang, tipe-tipe pendeta ketika pindah tugas kan cek gitu kan, terus abang buatlah positif dan abang buatlah sisi negatifnya, aku pasti paham. Oh maksud abang Regar begini nih, oh begini yang negatifnya, tapi ini jangan ditiru gitu kan. Tapi kan ada orang, karena nggak semua orang sama pemikiran kayak kita Bang. Dan gara-gara itulah aku diundang di podcastnya HKBP. Di sidang? HKBP Pusat. Maksudnya diundang. Dia apa? Soalnya gini. Aku sering angkat tentang gereja juga. Oke. Tipe-tipe orang ketika pulang gereja. Tipe-tipe orang ketika baru masuk gereja. Tipe-tipe orang ketika dengar ina para Kamis marede. Tipe-tipe ketika pendeta dipindah. Tipe-tipe ketika menantunya pendeta. Jadi mungkin padahal aku di kontenku tuh nggak pernah sebut HKBP. Gereja mana gereja gitu kan. Cuman ya mungkin karena memang saya HKBP dan lebih orang itu langsung lihat ini HKBP nih yang disinggung gitu kan. Jadi pernah saya diundang podcast. Nggak apa sih, maksudnya gini. Kenapa selalu mengangkat tentang HKBP? Oh bukan. Saya bukan mengangkat, maksudnya bukan nggak tentang ada nama HKBP. Ibaratnya menyeluruhnya gereja gitu loh. Karena mungkin saya di HKBP, ya itulah yang saya lihat, itulah yang saya kontenkan gitu. Oh gitu ya. Jadi orang itu juga nggak istilah jadi marah atau apa. Cuman diundang lah pada saat itu podcast di HKBP itulah. Oh. Karena sering mengangkat masalah gereja juga. Iya, makanya tadi seperti yang aku bilang. Kadang kan orang pas nengok konten abang tuh, wah ini ngejek aku ini. Mungkin karena betul itu yang kulakukan gitu. Oke, itu masuk kategori suka atau duka ya bang? Kalau itu belum termasuk duka sih. Belum ya, masih standar lah ya. Itu ya biasalah pro kontra, tapi belum termasuk duka sih menurut aku. Dan aku nggak terlalu pikirkan. Yang penting aku gini lah orangnya. Yang penting aku tidak merugikan kamu. Saya tidak ibaratnya terus saya nggak merasa melakukan hal yang benar gitu. Ya saya nggak ambil pusing gitu lah. Pusing ya. Oke, kalau suka dalam hal berkonten ini pasti apa nih bang? Di awal-awal aku suka. Gini awal-awalnya. Kayaknya kemana kita untuk khusus daerah Toba, Siantar, Medan, Toba. Pas kalau kita dipanggil? Iya, sini dong gitu. Kenal lah gitu, kenal. Ya. Terus ada kadang, Role, jalo kopim. Itu dong, sukanya. Tapi ya itulah sukanya. Ibaratnya senang gitu pada saat itu dikenal orang gitu. Betul. Itu nggak menjadi abang risih ya bang? Sekarang udah mulai risih. Mulai risih ya? Udah. Misalkan tiba-tiba abang lewat jalan, bang Rek, foto dong. Padahal abang lagi sibuk nih misalkan, atau lagi menerima telepon. Nah itulah, jadi gini, khususnya halak kita kan,
Terus dilihatlah kok berkonten. Terus doi toto kami kontennya. Berarti ngegudang hepeng nyon. Sementara uangnya dari mana gitu loh. Orang itu nggak tahu. Kita itu cuma buat konten menghibur. Tujuannya itu kan. Jadi kemana-mana kalau ketemu di Mama di pesta, tuhur jodaon, rodangon, tuhur jodaon. Gimana? Itulah ibaratnya apanya. Kayak, tahu. Jadi dikira udah terkenal sama kayak artis-artis yang lain-lain. Udah banyak uang. Bisa balen-balenin. Itu yang kedua. Kalau misalnya kita entah di mana minta padahal kita buru-buru seperti yang bilang tadi. Udah dibilang sopong mau mereka. Putoto terus konten mulai solo gini. Yang itu. Ya itulah Bang. Makanya kan kadang kawan-kawan kita kan nggak paham itu Bang. Contoh kayak kemarin aku sama Bang Christian Jacques pemungut cukai. Ada yang bilang abang itu orang bea cukai Bang. Coba lah. Karena namanya Jacques pemungut cukai. Jadi dibilang, oh ini yang orang bea cukai itu. Tapi gimana? Itu mungkin itu jatuhnya ini ya. Bisa dibilang konsekuensi kali Bang ya. Terhadap kita orang konten kreator itu. Iya, ketika dikatakan orang lah. Nah, tapi mereka itu nggak paham capeknya kita. Iya, benar. Pas kita lagi sibuk gitu. Bukannya kita mau ngabaikan tiba-tiba kita nggak noleh gitu ya. Ale memang lagi sibuk pada saat ini gitu kan. Baru kita melewati contoh di daerah Toba lah, kan aku udah alamin ini. Kan banyak jual souvenir apa-apa gitu kan. Kita lewatin aja. Tuh jual pala sada. Percuma konten kreator. Percuma udah kepeng. Utoto terus kontenmu. Itu juga kayak gitu-gitu semua yang di pinggir jalan itu. Jadi ngerasa aku harus beli satu-satu dari setiap apa ini gitu. Aduh, memang. Itulah apanya. Tapi kami yakin Bang, kalau Dongan BK sih enggak Bang. Dongan BK orangnya ini kok sangat bijak melihat. Dan mereka juga pasti tahu konten-konten kreator itu ingin menghibur gitu loh. Iya. Nah, itu termasuk pengalaman abang yang unik nggak selama sebagai konten kreator? Maksudnya orang kan langsung nilai, oh Bang Reger banyak uang nih, olahraga berseliweran, dia TikTok segala macam, ngagudang ngepengna. Gitu. Atau ada pengalaman unik lain nggak Bang? Pengalaman unik sih, kalau itu udah biasa lah ya. Nah, cuman kalau pengalaman unik contoh. Halak kita yang benar-benar menyukai kontenkunya ibaratnya kok bisa ya orang se-effort maksudnya se-fans ini gitu loh sampai dijumpai ke kampung gitu dari rantau datang ke rumah gitu. Itu pengalaman maksudku kaget sih pada saat itu. Kalau contoh untuk daerah Sumatera mungkin dia atau mungkin daerah-daerah lain di perdagangan kan aku di 50 ya datang ke sini nggak masalah. Cuma kadang yang dari luar-luar gitu loh. Ada pernah. Maksudnya bukan dari luar negeri, maksudnya dari luar kota. Iya, anggaplah dari Bali G misalkan. Bukannya ada pemiliknya, datang ke rumah gitu. Oh, berarti abang udah mantap. Itu, jadi ala Batak gitu. Jadi mantap itu abang. aja sih pengalamannya. Nah, kalau yang kayak contoh kemarin lah, yang tiba-tiba datang dari luar kota, jauh, hanya untuk ketemu abang. Itu apa sih perasaan abang tuh maksudnya? Wah, Asia roau kan gitu kan? Iya. Baru perasaannya antara sedih dengan lucu perasaanku. Gini loh kan. Ijalo hemeng. Daong memang. Alana cuma gini, aku ngerasa gini. Aku jadi ngerasa sono bagaimana aku men-treatment orang ini ya. Gak tahu aku jadinya menjam orang ini seperti apa gitu loh. Aku jadi jadi perasa maksud. Gabe kagok ate. Kagok maksud tuh una polanya di tempat tuh sono nih gabe herana rotamu apalagi salah nih bakal lajak dope single. Jadi roso nih tamu. Sementara aku markode, gabe repot tuh rasa, mabuk pas kode kan, nyon, mau beli amin nah, fans ini kan, lo mau tutup warung gabe repot tong perasaku, jadi mau lo masuk tuh, mau lo pajupang dia manang nade dia, udahlah, una pola dapat tuh jabu, apalagi mau lo kali ini, kan penggemar gudang kayaknya ina, lo sega perasaan nih bang. Tapi enggak bang, itu menandakan abang udah eksis, eksis tuh tong abang, alana. Sapero tuh bukan itu suatu hal inilah bang, pencapaian inilah ya dalam berkonten itu ya bang. Ada yang terbersit nggak di dalam hati abang? Wah kayaknya aku dalam sebagai konten kreator ini ada hal yang harus aku capai nih gitu. Abang lo bang? Mengalir aja sih sebenarnya. Artinya setawi bang, ini menjadi pekerjaan utama abang sekarang. Atau gimana nih sebagai konten kreator? Jadi memang konten kreator ini hanya side job lah. Itu belum dinamakan side job lah juga. Soalnya belum lebih ke kesenangan dulu penghasilannya ya? belum stabil ya. Stabil. Jadi aku yang berkonten ini udah cuma aku ngerasa terhibur juga ketika aku baca konten
para netizen itu aku juga terhibur, ketawa juga gitu. Jadi itu aja feedbacknya. Jadi kalau misalnya dibilang untuk serius, pengen juga sih serius. Kadang kalau ngelihat orang kayak yang lain-lain lah kan, kayak Tandi, kayak Eben, apa kayak itu, orang itu cerita masalah income dari dapat dari konten itu, kayaknya pengen lah gitu loh. Kayak ada juga Novita Simarmata itu, pengen lah kalau misalnya ada juga kayak gini gitu, iseng-iseng berhadiah kan gitu. Tapi yang sekarang ini aku masih fokus dengan jualanku. Ibaratnya aku hidup pun karena jualanku aja gitu, jualan kopi ini aja gitu. Oke, berarti yang Dongan BK sering lihat abang live itu setelah kau ditutup lah itu bang ya? Kadang masih buka. Masih buka ya? Ketika sudah udah mulai sepi, aku live lah gitu. Live untuk menyapa-nyapa itulah penonton setianya Om Rek. Ya. Nah, artinya Dongan BK Bang Regar di Batubara ya, Bang? Batubara. Dengan kesibukannya itu masih bisa memberikan konten untuk dinikmati oleh Dongan BK dan fansnya Bang Regar gitu. Jadi jangan kalian salah persepsi. Iya. Gitu. Yang jangan tiba-tiba nanti pas ketemu Dinta di mana ditodong awak ya. Langsung ditodong. Ero eta mangop ison. Iba mabayari. Apa iba pe margogo jurbari don haratu Pulau Jawa dai. Aku tahu. Gitu lah kok. Oke, Bang, ada nggak ini pesan abang kepada Dongan-Dongan BK di sini, Bang? Dalam hal mungkin Dongan BK di sini pengen ada niatan untuk menjadi konten kreator, karena kan abang menjadi salah satu inilah ya yang sering ditonton mereka juga gitu. Artinya tadi abang udah bilang Dongan BK, Bang Regar udah ngomong suka dan duka dalam hal berkonten ria ini seperti apa. Nah, kira-kira ada nggak Bang untuk Dongan BK, Bang? Untuk Dongan BK, pesanku kalau memang ada niat untuk menjadi konten kreator, seriuskanlah ya. Janganlah dulu lihat dari saya, maksudnya dari yang konten kreator yang udah maju lah kan. Jadi seriuskan, karena selain kita ibaratnya mengasah talenta yang ada sama kita gitu kan, kita ibaratnya bisa menghibur orang lain juga gitu. Terus seriuskan, terus apa namanya, fokuslah di situ sama talenta, asahlah talentamu. Apalagi sekarang ini sosial media itu udah sangat booming gitu kan. Ketika kamu punya talenta, terus kamu keluarkan, kamu posting, orang bisa lihat. Siapa tahu kan ada orang-orang yang memang bisa support atau mungkin membawa kamu ke tempat yang sekiranya bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kamu gitu. Mempermudah gitu. Oke. Gitu. Dan artinya sosial media pun bisa diakses dari manapun ya Bang dari sekarang ya. Dari manapun, iya, HP udah dari genggaman kita terus. Iya. Gitu. Jangan dipakai untuk apa nonton-nonton yang nggak benar gitu Bang. Kalau bisa ada waktu dan ada ide kreatif, silakan dituangkan gitu ya Bang. Salurkan. Disalurkan ya. Iya. Oke, Dongan BK kita kesempatan dengan Bang Regar. Ini ada game Bang. Ada BK Challenge namanya Bang. Oh iya. Jadi nanti aku kasih. Ini pertanyaannya John ya. Pertanyaan. Oh bukan ini. Uling-uling kaca. Abang tahu kan? Tahu. Itu gamenya orang Batak pasti. Waktu aku kecil itu yang dilakukan. Uling ngaca. Uling-uling ngaca. Terus aca misalnya gitu kan. Jawablah gitu kan. Oke. Kita masuk pada sesi BK Challenge. Oke. BK Challenge yang pertama ya Bang. Uling-uling ngaca. Aca. Aha mana dong di tonga-tonga nih tahu. Tonga-tonga nih tahu. Iya. Oh. A. Toho dong. Halusna. Benar. Oke, benar. Masih gampang. Oke. Napa dua hon berikutnya. Uling-uling ngaca. Aca. Ban ni aha mana boy gabe panako. Ban ni aha mana boy gabe panako. Ban. Bandit. Iya. Halusna. Bandit. Betul. Ada bocoran. Bandit lapa-lapa. Bandit lapa-lapa. Oke, uling-uling ngaca berikutnya. Uling-uling ngaca. Aca. Molohita jongjong, imana modom. Molohita modom, imana jongjong. Aha mai. Positif dong.
Aku foto bang. Apa sebenarnya? Aku foto jawaban naon. Eting kreatif rumah penon. Molo hita modom ibana jongjong. Jongjong. Molo Hita modom ibana jongjong. ibana ya. Amat molo hita modom Apa beda aku foto? Molo hita modom. Molo hita jongjong ibana modom. Molo hita modom ibana jongjong. Pas. Pas. Halusna jari-jari lipat. Molo sono kita jongjong ibana modom pas di memang. Molo kan sono deh kan. Begini ya. Oke. Oh. Tangsat Oke. nalar hutu siwa. Berikutnya, uling-uling ngaca. Acak. Molo dipa masuk gabe keluar, ahamai. Molo dipa masuk gabe keluar. Sepanganon. Oh, maksudnya molo dipa masuk gabe keluar. Ahamai. Dipa masuk dengan ipa masuk itu keluar. Aku mau tuh bang. Ting kreatif kamu beno. Molo ipa masuk ale beda keluar bayi mah makanan mak. Oh si panganon? Si panganon. Coba kita lihat dengan mereka. Kancing baju. Oh, itong berarti ipa masuk itong keluar. Kurang atong nak kaningan pertanyaan nih. Oke, ini dengan BK nih Kurang kacau. spesifik. Uling-uling ngaca. Acak. Tinalik dang marmudar. Molo ningat-ngat gabe marmudar. Deban. Napuran. Coba. Benar. Masih ada? Oke. Uling-uling ngaca. Acak. Menghidup ulok nama ate. Ame. Menghidup uluk nama ate. Ada teh. Hurang don, menghidupkan harusnya. Menghidupkan. Pangulun uluk nama ate. Panguluan uluk nama ate itu harusnya, tapi nggak tahu ya. Ini kita lihat nanti bang alusna apa. Pangulun uluk nama ate. Nyamuk, anti nyamuk betul kan harusnya menghidup uluk nama ate harusnya kan panguluan uluk nama ate itu mungkin maksudnya menginum harus tong menginum obat nama ate. Oh lu anti nyamuk dah bah metong bahasa uluk masuk tuh uluk kan alatnya anti nyamuk kan era uluk doh bang menghidupkan menghidupkan oke. Berikutnya dengan BK uling-uling acak molo marmotor hita lao tutoba idia mahita male molo marmotor hita lao tutoba di dia mahita male di parapat molo catar dangi pas iya baru halusna dibutua kita dotong dibutua masih ada oke. Sekian dengan BK untuk BK challenge-nya. Terima kasih Bang Regar atas kedatangannya ke Studio BK. Sama-sama, Leku. Semoga apa yang Abang cita-citakan sebagai konten kreator dan juga pekerjaan utamanya saat ini, Bang, amin, menjadi berkah. Sehat selalu, Bang. Untuk dengan BK, apa yang tadi disampaikan oleh Bang Regar, mungkin bisa kalian ambil hikmahnya. Apa yang kata tadi Bang Regar terkait kalau kamu punya kreativitas, silakan segera dieksekusi karena semua platform media sosial internet bebas kita gunakan dimanapun sekarang dengan genggaman handphone gitu ya Bang. Artinya jangan takut untuk berkreasi. Kalaupun komen dari netizen mungkin dirasa membuat kita jadi malas berkonten, tetap aja konsisten. Kita nggak tahu mungkin di suatu waktu tertentu konten kamu menjadi sesuatu benar gitu ya Bang. Oke, dengan BK sekian, terima kasih, kami undur diri, nantikan konten kami selanjutnya. Horas dengan BK.